Sports Moji. Hai, good morning Moji Buddy. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 sedang menjadi perbincangan hangat. Pasukan Nova Arianto berhasil mencukur Kepulauan Mariana Utara 10-0 pada lanjutan Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Stadion Abdullah Khalifah Al Sabah. Timnas U17 Indonesia untuk sementara berada di peringkat kedua klasemen sementara, hanya kalah selisih gol dari Australia. Nah, kita doakan bersama semoga timnas Garuda Muda bisa memperoleh hasil terbaik di laga selanjutnya melawan Australia ya Mujibadi supaya bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Sama saya Edward Fidiadi dan inilah Moji Sports lengkapnya. Kita awali Moji Sport hari ini dari Premier League Mujibadi, 2 pertandingan matchday ke-9 Premier League 2024-2025 telah berlangsung kemarin. Dan berikut rangkuman hasil pertandingannya khusus untuk Anda. Di musim ini, John Duran menjadi andalan Unai Emery di lini serang Aston Villa. Sang striker tampil tajam di mana ia menggembas 7 gol dari 12 penampilan sejauh ini bersama The Villains. Performa apik Duran ini tentu menarik perhatian tim-tim top Eropa. Manchester City mencatatkan sejarah baru setelah menundukkan Wolverhampton akhir pekan lalu. Kemenangan tersebut ini menandai rekor tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah klub dengan 31 pertandingan berturut-turut. Pemain Liverpool yang baru didatangkan pada musim ini, Federico Chiesa, dikabarkan akan segera hengkang dari Inggris dan akan kembali lagi menuju Italia. Pemain asal Italia tersebut bakal meninggalkan Anfield usai cedera yang dialaminya serta masalah untuk beradaptasi di sepak bola Inggris. Dan sementara itu pada lanjutan Liga Italia 2024-2025, Napoli berhasil mengatasi perlawanan Lecce dan berhasil unggul dengan skor tipis 1-0. Berikut hasil pertandingannya untuk Anda. Dan berikutnya kita ke Jerman Mujibadi. Dari hasil pertandingan Bundesliga yang telah berlangsung kemarin, Borussia Dortmund menelan kekalahan ketiganya di Bundesliga musim ini. Di Borussen tumbang 1-2 dari Augsburg meski sempat unggul terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita beralih ke Amerika Serikat dalam ajang playoffs Major League Soccer 2024. Inter Miami sukses mengalahkan Atlanta United dengan skor akhir 2-1. Gol dari Luis Suarez dan Jordi Alba sukses membawa Inter Miami memenangkan babak pertama playoffs MLS 2024. Selanjutnya dalam lanjutan Liga Belanda Eredivisie, Almere City sukses meraih kemenangan pertama mereka usai mengalahkan Nijmegen dengan skor tipis 1-0. Laga ini juga mempertemukan duel antara dua pemain naturalisasi Indonesia, Tom Haye dan juga Calvin Verdong. Dan selanjutnya kita beralih ke sepak bola dalam negeri Mujibadi. Dalam lanjutan pekan ke-9 BRI Liga 1 2024-2025, Malut United dan Barito Putra harus puas membawa pulang 1 poin usai bermain tanpa gol sama sekali. Sementara di laga lainnya Persija berhasil membawa pulang 3 poin ketika berjumpa di markas tim tamu Arema FC dengan skor akhir 1-2. Pemain muda Persis Solo, Arkan Kaka, akhirnya resmi mendapatkan panggilan timnas Indonesia dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, nama Arkan Kaka tersisi dalam skuad timnas U20 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September lalu. Ya Mujibadi, saksikan keseruan pertandingan Live Volley Divisi Utama 2024 yang telah memasuki babak Final Four hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastinya live dan juga eksklusif hanya di Moji dan Video. Ya Mujibadi, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi seputar dunia volley. Moji Sport segera kembali.
Dipersembahkan oleh Kubima So Fresh, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Rosso. Ya menjadi kembali lagi di Moji Sport. 3 pertandingan Li Voli Divisi Utama 2024 telah berlangsung kemarin. Apakah tim kesayangan Mojibadi berhasil meraih kemenangan? Dan berikut hasil pertandingannya yang telah kami rangkum untuk Anda. Li Voli Divisi Utama putaran pertama di Bogor sebentar lagi akan segera berakhir. Beberapa tim ada yang dipastikan terdegradasi dan ada juga yang dipastikan lolos untuk menuju ke babak Final Four yang nantinya akan berlangsung di Gresik nanti. Dan pada pertandingan pertama dari sektor putra yang berlangsung kemarin, Ganevo berhasil menang atas Eka Mandiri dengan skor 3-0. Dan di set pertama Ganevo menang 25-20 dan di set kedua menang dengan poin 25-11 dan di set ketiga menang dengan poin 26-24. Dan dengan hasil ini bisa dipastikan Eka Mandiri terdegradasi Divisi 1 mulai musim depan. Dari sektor putri, tim asal Jawa Timur Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia dipaksa menyerah oleh TNI AL dengan skor 3-0, di mana di pertandingan ini DHCP dan kawan-kawan tidak mampu mengimbangi permainan TNI AL yang diasuh oleh Coach Ansori. Di set pertama Petrokimia harus menyerah 25-19 dan di set kedua juga harus menyerah dengan poin 21-25 dan di set terakhir TNI AL menegaskan dominasinya atas Petrokimia dengan mengakhiri set ketiga dengan skor 26 dan 24. Dengan hasil ini TNI AL keluar sebagai pemuncak klasemen sementara Petrokimia berada di peringkat kedua dan TNI AL akan kembali berhadapan dengan Petrokimia pada hari ini untuk perebutan juara 1 dan 2. Dan di partai terakhir dari sektor putra, laga seru terjadi antara Lavani Nevi yang berhadapan dengan Indomaret. Di set pertama, Lavani berhasil mengatasi perlawanan dari Indomaret dengan skor 25-16. Dan di set kedua kembali menang dengan poin 25-19. Dan di set ketiga, Lavani kembali mengalahkan Indomaret dengan skor 25-22. Dan dengan hasil ini, Lavani menjadi juara grup dan akan menghadapi Indomaret dalam perebutan juara 1 dan juga 2. Dan Mojibadi jangan lupa untuk tetap menyaksikan pertandingan-pertandingan seru dari Li Voli Divisi Utama 2024. Untuk jadwal pertandingan hari ini, Minggu 27 Oktober 2024, pertandingan pertama akan mempertemukan antara Bandung Tektona dan Jenggolo Sports Sidoarjo pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan antara Ganevo versus Perumda Tirta Bagasasi Bekasi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan Super Big Match antara TNI AL melawan Petrokimia Pupuk Indonesia pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan di pertandingan terakhir ada Lavani Nevi versus Indomaret pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan semua pertandingan disiarkan secara langsung hanya di Moji dan juga video. Dan jangan sampai kalian melewatkan keseruan dari Li Voli Divisi Utama 2024 dan kalian bisa cek highlightnya di YouTube kita di moji.social. Ya Mojibadi, saksikan terus pertandingan seru Li Voli Divisi Utama 2024. Kuku Bima untuk stamina yang dahsyat terus menyala di setiap smash. Kuku Bima terus menyala, Rosso. Dan Mojibadi, saksikan keseruan pertandingan Li Voli Divisi Utama 2024, perebutan juara ketiga dan Grand Final hari ini mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, pastinya live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga video. Ya, jangan kemana-mana dulu Mojibadi, informasi olahraga lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. dipersembahkan oleh Kubima So Fresh, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Rosso. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Sport. Mojibadi, dari pertandingan Liga Voli Jepang Divisi 2 yang mempertemukan Tokyo Sunbeams versus Shinsu Brilliant, Tokyo Sunbeams harus mengakui kekalahan usai dibantai 0-3. Meskipun mengalami kekalahan pada debut pertamanya, Yola Yuliana berhasil memperoleh peringkat tertinggi dalam penyerangan di lapangan.
Selanjutnya kita beralih ke bulu tangkis Mojibadi pada babak semifinal Indonesia International Challenge 2024 di Surabaya, Jawa Timur, loloskan 1 tunggal putri, 1 ganda putra dan juga putri serta 2 ganda campuran ke babak final. Dan berikut rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda. Dari NBA musim 2024-2025, Cleveland Cavaliers memenangkan kemenangan ke-10 berturut-turut atas Detroit Pistons. Di laga lainnya, Los Angeles Lakers sukses mengalahkan Phoenix Suns. Sementara itu, Franz Wagner menjauhkan Orlando Magic dari Brooklyn Nets di laga pembuka. Dan selanjutnya kita ke Formula One Mojibadi. Carlos Sainz Jr. mendominasi sesi latihan kedua F1 Grand Prix Meksiko di Mexico City. Ia melanjutkan momentum Ferrari setelah penampilan yang mengesankan di Austin di GP Amerika Serikat. Namun latihan sempat mengalami penundaan akibat kecelakaan yang dialami pembalap Mercedes George Russell yang menabrak dinding di tikungan 9. Sprint Race MotoGP Thailand 2024 yang berlangsung di sirkuit Buriram Sabtu sore kemarin menempatkan Enea Bastianini dari Ducati Lenovo sebagai pemenangnya. Ia mengungguli pemegang puncak klasemen sementara Jorge Martin dan rekan timnya Francesco Bagnaia. Ya, meskipun sempat terkena larangan doping, mantan petenis nomor 1 dunia Maria Sharapova diumumkan akan masuk ke dalam International Tennis Hall of Fame pada tahun 2025. Sharapova menjalani hukuman 15 bulan dan kembali pada bulan April 2017. Namun karir tenisnya berbicara dengan sendirinya dan jauh melampaui level Hall of Fame. Kita ke informasi lainnya, 3 ajang lari maraton utama dunia yakni Berlin, Chicago, dan New York berlangsung di musim gugur. Untuk mengikuti kegiatan ini, bila tidak menembus kualifikasi waktu dan juga lotre adalah melalui pengumpulan dana. Mengapa para pelari memilih jalur ini dan apa manfaatnya bagi organisasi yang melakukan pengumpulan dana melalui lomba lari? Berikut laporan dari tim VOA. Jangan lewatkan Final Four babak reguler putaran pertama Livoli Divisi Utama 2024. Perebutan juara ketiga akan berlangsung mulai pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Lanjutkan dengan final hari ini mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, pastinya live dan kami akhiri Moji Sport sampai di sini. Saya Dot Widiadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. Selamat makin pekan. It's Moji.